bersama dengan seorang yang ditunggu-tunggu ya, Bi. Betul, Mbak Yan apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Ramzi. Tanggal 5 Mei tahun 2020. Di saat kita tuh lagi kaget-kagetnya, lagi sibuk-sibuknya, lagi rasa cemas, takut yang luar biasa. Karena lonjakan COVID-19 waktu itu memang lagi kenceng-kencengnya ya. Februari, kasus pertama, Maret, April, Mei itu lagi grafiknya lagi naik gitu ya. Bahkan sekarang juga akhirnya grafiknya naik lagi gitu. Tanggal 5 Mei itu menjadi hari yang membuat kita akhirnya berduka. Siapa yang nggak kenal Didi Kempot? Ya, betul. Ya, siapa yang tidak kenal almarhum? Luar biasa. Tapi tanggal 5 Mei dalam kondisi sakit yang tidak terlalu lama di rumah sakit, akhirnya almarhum menghembuskan nafas terakhir di tahun 2020 tepatnya tanggal 5 Mei. Ini ada fakta visual ya. Ya, ini ada fakta visual mungkin untuk sedikit flashback, napak tilas mungkin tadi Abi bilang ya. Ada suasana pemakaman dari almarhum Didi Kempot. Ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin zaikatul maut. Seperti yang tadi kami informasikan tanggal 5 Mei tahun 2020 itu bisa dikatakan menjadi hari yang cukup berduka. Saya yakin ya, bukan hanya saudara-saudara kita dari Jawa, tapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara. Memang sudah sangat mengetahui kualitas dan karya-karya dari almarhum Mas Didi Prasetyo, atau kita lebih kenal dengan Mas Didi Kempot. Saya mau cerita sedikit ya, kita lagi bangun suasananya. Tanggal 4 Maret itu ya, saya mendapatkan kesempatan bekerja sama langsung sama almarhum Mas Didi Kempot. Ngobrol-ngobrol gitu ya Mbak Yan ya. Cuman memang saya kaget di situ. Ngobrol sama Mbak Yan, Mbak, almarhum udah istirahat ya, manfaatin waktu untuk istirahat, gitu tidur. Aku ngobrol-ngobrol sama Mbak Yan. Mbak Yan sibuk? Iya Mas Ramzi, sampai Desember kita full. Bahkan almarhum bersama tim manajemennya dan waktu itu sudah dapat sponsor, ingin membuat pagelaran atau konser solo Didi Kempot di GBK waktu itu. Betul sekali. Karena mimpi Mas Didi yang terakhir itu yaitu untuk konser di GBK. Konser di GBK. Dan sudah. Almarhum ya Mbak ya. Sudah dipersiapkan dan sudah mendapat EO yang mau menyelenggarakan di situ, dan Mas Didi sudah tanda tangan juga dengan Mas Eka. Itu akhirnya ada corona, kita mundur ke 10 Juli. Setelah belum dapat izin juga, kita mundur lagi sampai akhirnya Mas Didi berpulang. Dan bertekad untuk kami mewujudkan mimpi Mas Didi untuk show di GBK, tribut jadinya. Mbak Yan, siapa sebenarnya sosok almarhum yang kita sebenarnya tidak tahu? Karakter dibalik nama besar beliau, The Godfather of a Broken Heart itu, Mbak Yan yang mendampingi bertahun-tahun, seperti apa karakter beliau sungguhnya Mbak? Beliau low profile sebenarnya. Iya. Penyayang untuk keluarga, penyayang sekali. Apa sih Mbak Yan boleh tahu nggak momen, kita kan nggak pernah tahu namanya usia. Seperti tadi Abi Ramzi sempat cerita, sudah di planning, Mbak Yan juga bilang bahwa ini sudah menjadi mimpi beliau. Tapi apa daya ternyata Tuhan berkata dan berkehendak lain. Apa sih kenangan terakhir Mbak Yan sebagai istri almarhum yang tidak terlupakan bersama dengan almarhum? Juga pesan-pesannya Mas Didi sebelum meninggal tuh apa Mbak? Untuk pesan sebagai seorang ayah, standar sebagai bapak, yaitu anak-anak saya kan masih kecil-kecil sekali. Dan sekolah, jadi kerjanya itu walaupun saya hanya teknis untuk mencatat jadwal beliau, tapi semua keputusan manajemen tetap beliau yang ini. Saya sudah berusaha, saya tahu kondisi Mas Didi, tapi saya berusaha untuk kasih beliau waktu istirahat. Jadi seandainya dia tanya ini tanggal ini kosong atau isi gitu, pasti saya satu kota luar kota saya berdiri free untuk libur 2 hari. Tapi beliau memang seorang pekerja keras karena selalu mengingat setiap keluar dari rumah bahwa anaknya IDW icek cilik-cilik. Mbak Yan, saya yakin banget ya, Mas Didi Kempot ini memang unik. Saya mengatakan unik dalam arti gini,
musik atau aliran musik campur sari itu sudah cukup lama. Ya. Sebelum ada Mas Didi Kempot juga sudah ada gitu. Cuman nggak bisa dipungkiri setelah campur sari ini dibawakan oleh Mas Didi Kempot. Campur sari itu tidak menjadi musik segmented. Dulu kan campur sari kan musiknya segmented gitu ya. Mohon maaf banget, identik sama orang-orang tua, Jawa. Tapi ternyata setelah almarhum menyanyikan dan mengambil genre campur sari ini, Jawa. ini semua lapisan masyarakat bisa menerima. Kebayang nggak? Mohon maaf, saya pernah di salah satu TV dibuatkan konser beliau, itu semua itu dari ABG sampai bule, Itu semua. rakyatnya Mas Didi Kempot itu kenapa dia dibilang the godfather of broken heart itu ya Mbak? Ya, jadi semua merasa terwakili dengan lirik-lirik lagu Mas Didi Kempot. Mbak, dengan kesibukannya, pernah nggak almarhum panggil Bayan apa? Papa. Almarhum panggil Mbak? Mbak Yan Mbak Yan. Iya. Aku istirahat dulu ya, aku lelah gitu. Tapi karena saya yakin tujuan beliau itu, mohon maaf banget, bukan hanya sebatas materi, tapi dia ingin melestarikan campur sari. Tapi pernah nggak satu momen, Ma aku istirahat dulu ya, aku capek ya. Pernah ngomong gitu nggak sih Mbak, Mas Didi Mbak? Jarang. Jarang, karena mereka karena beliau selalu bekerja sampai tuntas dan saya sendiri yang menjadwalkan untuk beliau istirahat. Jadi setiap naik ke panggung, beliau saya kasih 2,5 jam menunggu saya dan juga karena saya juga mendampingi untuk off airnya untuk beliau istirahat tidur. Tidak ada orang yang boleh ketemu di tempat transit. Istirahat benar-benar Memanfaatkan tidur. waktu yang tersisa walaupun sedikit. Dan aku taunya Mas Didi Kempot itu dia tuh di samping low profile, dia tuh nggak pamer bahwa ini loh gue gitu. Kita sering show ya, bahkan sampai ke Belanda, ke luar negeri pun juga banyak orang yang nggak tahu dikiranya Mas Didi itu ya penyanyi Jawa biasa ya gitu. Padahal sebenarnya jam terbangnya itu kita aja ya kalah gitu. Pernah kemana aja Mbak Inul? Pokoknya keleleng dari Roadshow Sabang gitu? sampai Merauke, Sudah, kalau Indonesia sampai sudah. Belanda, sampai Suriname. Pokoknya ketemu terus sama Mas Nah, Didi tuh. berbicara Suriname, ternyata almarhum ini mendapatkan tempat yang luar biasa di negara Suriname. Karena memang Suriname itu notabene banyak saudara-saudara kita yang etnis Jawa di sana. Iya, Ya. banyak bermukim di sana ya. Ini kita ingin mengingatkan kembali beberapa karya yang cukup fenomenal dari almarhum Mas Didi Kempot. Tentunya untuk pemirsa Kopi Viral. Ini dia. Beberapa karya-karya yang begitu luar biasa, mungkin kalau orang bule menyebutnya adalah the legacy of a godfather, of a broken heart. Peninggalan yang benar-benar tidak akan terlupakan bahwa walaupun beliau sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi karyanya terus masih akan diingat. Idealnya seniman seperti ini. Ya. Ketika memang sudah meninggal dunia, Tetap lagunya bisa terus menyisakan dan menitipkan karya yang sangat Ya. luar biasa. Dari semua karyanya almarhum Mas Didi Kempot. Ada gak satu lagu yang Mbak Yan paling suka? Bahkan sebenarnya liriknya itu ditujukan untuk Mbak istri Yan tercinta. sebenarnya. Ada? Pokoknya Melu. Hmm? Pokoknya Melu itu lagu yang memang dari awal kami ketemu dan syairnya memang buat saya. Dan alhamdulillah dapat award juga. Pokoknya Melu. Melu. Coba sedikit dong. Ya melu kowe gitu loh lagunya. Betul sekali. Dan sekarang saya recycle putra-putri saya. Jadi Saka duet sama Seika. Pokoknya Jadi di apa namanya diteruskan kembali karya beliau gitu ya. Mbak, tapi anak-anak sendiri seperti apa? Kan aku lihat tadi di foto-fotonya masih sangat kecil-kecil gitu ya. Pada saat beliau berpulang. Gimana Mbak sebagai istri dan sebagai ibu yang sekarang sebagai single parents sendirian? Untuk kehilangan tetap kehilangan. pastinya. Ya. Tapi untuk kesedihan selalu ada kata-kata Mas Didi. Kuat orang kuat, kudu kuat. Kuat tidak kuat harus, Harus kuat. kuat. Harus kuat. Dan terlihat sekali kita di luar gitu ya. Ya. Bayan ini seperti, dan saya yakin memang mempunyai tugas atau misi untuk meneruskan karya-karya almarhum. Lewat siapa? Bisa lewat Bayan, bisa lewat anak-anak, dan itu memang terasa sekali. Saya agak sedikit penasaran deh, kronologis cerita di momen tanggal 5 Mei itu, Mbak Yan. Beliau kan beberapa kali sudah dirawat di rumah sakit. Enggak. Enggak kan? Datang Jadi, ke rumah sakit nggak? Gimana tuh? Itu Hari apa? Tanggal berapa masuk rumah sakit? pagi itu juga. Pagi itu juga kan?
Jadi malam sebelumnya malam itu udah nggak bisa tidur beliaunya. Terus paginya tetap karena ada video klip yang pengen ditayang menjelang Lebaran. Terus saya bilang pagi-pagi, nongomah dhisik toh. Kan semalam udah nggak bisa tidur gitu. Enggak, aku kan di studio cuma duduk aja, cuma ngecek. Jadi beliau harus maksimal sekali. Walaupun sudah dipercayakan sama editing, tetap menunggui sampai maksimal. Iya. Penggarapan video klip itu. Akhirnya ya wis. Malam buka puasa saya sudah masih di SMS. Malamnya pulang jam 10. Kita selalu ada kebiasaan bahwa Mas Didi itu makan hanya separuh dan separuh buat saya. Separuh Mas Didi. Itu kebiasaan Jadi sepiring yang selama berdua ini. ya Mbak Yan? Iya disisakan. Walaupun saya kalau beliau malam kan makan. Ya udah deh nanti yang separuh buat sahur gitu. Itu malamnya ya? Iya, sudah saya tawarkan untuk ke rumah sakit karena mengeluh bahwa dadanya sakit sampai di belakang gitu. Enggak, rumah sakitnya ada corona. Dia sangat takut sekali karena 2 tahun belakangan ini beliau agak punya asma. Iya. Jadi beliau sangat ketakutan sekali untuk masuk rumah sakit. Saya bilang nggak apa-apa, kan coronanya di lantai atas. Kami punya rumah sakit langganan kami yang memang banyak dokter yang kenal di situ. Dan Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. nggak mau masyarakat. Tetap Justru nggak nggak mau. mau tetap ya. Kebiasaan beliau tuh wong Jawa keroan. Roan. Akhirnya malam saya keroin, paginya bangunin saya sahur. Sahur nggak? Sahur lah. 1 jam saya sama Saka untuk sahur. Terasa sangat berat sekali. Nafas untuk ditarik masuk. Dia bilang, oke Pak. Terus biasanya saya pijit. Itu nggak terasa karena tebal kan. Itu udah dipegang udah sakit. Dia minta digosok pakai minyak. Anginnya Seika itu. Terus akhirnya dipegang pun masih sakit. Aku salat subuh dulu ya Pak, saya bilang gitu. Ya gitu. Terus terasa berat sekali nafasnya. Dari kamar mandi pun saya sudah dengar bahwa nafas itu seolah-olah disedot tidak bisa untuk keluar. Akhirnya oke, aku ragu. Oke, kita ke rumah sakit. Oke, Almarhum yang mengatakan Iya. itu. Jadi Langsung berangkatlah ke rumah sakit. oh iya, dan di rumah tidak ada supir kan kami Mas Ramzi, Mbak Ino, Mbak Melani. Jenengan saya nyopir. Ya saya, aduh ini nyopir dan mengangkat Mas Didi dari, kan bilang aku udah nggak kuat untuk berdiri, dia bilang kuat Pak, rumah sakitnya dekat. Ya saya pakai daster yang saya pakai jaket dan persiapan untuk administrasi saya bawa semua dengan apa utusan Tuhan mungkin kakak saya yang nomor 2 dan sekarang itu kakak saya adalah supir Mas Didi, Mas Jas, dan sekarang pun juga sudah berpulang, sekarang ketemu Mas Didi di Ya surga. Allah, meninggal juga. Iya, tapi karena sakit. Oke. Setahun. Sampailah ke rumah sakit. Iya, di sampai gang depan rumah Bapak Presiden kan kami berhadapan. Sudah biasa beliau pakai sedot Ventolin itu. Sudah nggak kuat, Pak. Kuat, gue bilang. Tadi Papa bilang aku nggak boleh tidur, sekarang Papa juga nggak boleh tidur. Saya Oh dia bilang mau gitu. tidur. Merem, Mbak. Saya nggak boleh merem, saya bilang Iya, gitu. iya. Harus melek. Kita nggak usah pakai lampu merah, kita jalan aja Iya, sama Mas. iya darurat. Iya. Ya, setelah itu kita naik flyover, sudah kesakitan yang luar biasa karena nafas tidak bisa. Berarti di Maaf, rumah Bayan itu cuma berdua. sama Masku akhirnya. Oh iya, oke. Terus? Jadi Masku ada di depan. Saya bilang, Pak De, buka pintunya, Papa sesek, saya bilang gitu. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit dan di flyover, ada flyover di Manahan tengah kota menuju ke rumah sakit. Beliau pingsan di pelukan saya. Astaga. Jadi diindikasikan meninggal dunianya di perjalanan itu, di atas Atau flyover. masih ada kesempatan begitu sampai di rumah sakit Mbak Yan? Ada Saya- pesan-pesan terakhir nggak Mbak? Saya tidak tahu dia pingsan atau meninggal di pelukan saya. Astaga. Yang penting sudah nggak bereaksi gitu ya Mbak? Sampai rumah sakit, Sampai rumah pemeriksaan, semua dokter sudah mengatakan ini sudah Saya tidak. bilang dokter masih penanganan dokter sekitar 7 menit. Terus? Saya nulis formulir itu langsung VIP Mbak, saya bilang gitu. Semua udah tahu kalau Mas Didi yang Udah nggak ada. nggak masuk gitu. Semua dokter udah langganan Standby. kami udah Iya. standby dan kasih pertolongan pertama untuk dipacu jantungnya. Saya belum selesai ngisi formulir, dokternya udah keluar bahwa Bapak sudah nggak ada. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa almarhum ini
berpulang di pelukan sang istri tercinta ya Mbak. Yang saat itu berjuang banget setengah mati mau membawa beliau untuk mendapatkan pertolongan ke rumah sakit. Astaga. Baik, seperti yang tadi Mbak Inul sempat bertanya. Akhirnya perjuangan ini diteruskan sama Mbak Yan, sama Saka, sama siapa yang? Seika itu ya. Karya-karya beliau juga sudah banyak muncul di permukaan. Ya, Ini ini ada ada artikel. DK Manajemen, ajak milenial teruskan Didi Kempot, populerkan lagu Jawa. Nih bersama dengan teman-teman sejawat seperti Mbak Inul juga pasti ya. Iya, alhamdulillah DK Manajemen punya sahabat-sahabat dan saya sempat titipkan ke teman saya Ruben. Akhirnya ada kolaborasi veteran, kolaborasi Mbak Inul dan Saika dihadiahi lagu Bunda Dorce. Bentar lagi akan dan saya akan terus support anak-anak dan teman-teman yang ada di daerah untuk saya rekam di bawah Saka Bumi Official, yaitu DK Manajemen, untuk mereka meneruskan boleh mengcover lagu-lagunya Mas Didi. Boleh. Atas nama keluarga saya boleh, dan dengan izin keluarga besar Mas Didi boleh mengcover lagu-lagu Mas Didi seizin kami. Karena ada yang memang minta tolong ataupun penyanyi top yang ingin mengcover ada persyaratan tertentu. Oh ada Iya, persyaratan iya. jelas. Ini memang etikanya seperti itu, ya. Iya. Iya. Pihak keluarga mempersilahkan jika ada teman-teman atau siapapun mengcover lagu almarhum Didi Kempot, tapi dengan satu syarat, izin. Izin Harus sama izin. yang Harus punya. izin. Iya dong, Memang benar. etikanya Betul, seperti itu. iya. Karena kan memang bukan punya kita. Ya kayak kita mau orang sepeda motor lagi parkir, masa kita main ambil aja. Iya, oke. Harus izin sama yang Baik, punyanya. ini ada fakta visual menarik, kita saksikan pemirsa. Bayan sama Saka pernah ngobrol serius gak? Saka kan anak, ya maksudnya lebih besar dibandingin sama adiknya. Pernah ngobrol gak? Nak, bapak udah gak ada, kita lanjutin, bla bla bla. Iya, kalau biasa anak-anak karena sekarang daring ada kebiasaan malas untuk di rumah dan selalu main gadget gitu kan. Saya bilang, Mas, sekarang cuman kami bertiga di rumah ini, kita bertiga. Jadi Mas dikasih selalu Mas Didi itu kalau mau pergi selalu bilang ke Saka, Memberikan wejangan. betul, jaga adik. Jaga adik. Gitu Mas. Jadi selalu dipegang sama Saka dan kita sudah diberi segalanya sama Papa. Nama besar Papa, materi yang Papa tinggalkan, tinggal adik, Mas tugasnya sekolah, belajar nyanyi yang pinter dan biar Papa bangga. Itu aja sih yang saya ini. Allah tuh memang apa ya, rahasianya itu memang sangat luar biasa. Maksudnya ketika bapaknya udah nggak ada, tapi dua anak ini diberikan kekuatan dan kemampuan yang kurang lebih sama seperti almarhum ayahnya. Biasanya kan ada satu yang enggak, aku malu, aku nggak mau, tapi dua-duanya alhamdulillah bersedia Seolah untuk seperti tampil gitu. sudah dipersiapkan gitu ya Mbak ya. Iya, kalau untuk Saka kan tadinya mau jadi pilot. Setelah 3 hari kepergian beliau, dimimpin selalu ada event-event tertentu yang Mas Didi seolah-olah mengasih support menurut anak-anak. Waktu saya ke ulang tahun, pagi-pagi saya juga kaget, Mama, tadi Papa tersenyum di sana. Karena aku pas ulang tahun. Gitu. Sedekat apa itu Mas Didi sama Dekat anak-anak, sekali. Mbak? Sama yang kecil dekat, dan sama Saka memang karena sudah dewasa dan sudah dikasih tanggung jawab untuk menjaga adiknya. Iya. Jadi sama yang kecil, walaupun sesibuk apapun, kita telat mau naik pesawat, anaknya minta jajan, tetap dibawa ke minimarket, digendong sendiri, disuruh sendiri. Luar biasa Mas Didi ya. Kalau di depan anak-anak kan Bayan berusaha untuk menjadi ibu sekaligus Harus kuat, ayah gitu. iya. Ya. Tapi pernah gak di setiap malam, maksudnya kalau lagi sendiri gitu ya, tiba-tiba kangen sama almarhum, merenung, menangis, berdoa gitu. Bertanya, ya Allah, kenapa cepat kau memanggil suamiku? Sering melakukan hal itu? Sering. Sering? Dan hanya membaca surat Yasin yang bisa saya lakukan. Iya. Almarhum butuh doa seperti itu. Beliau tidak butuh apa-apa. Iya. Dan saya akan semangat untuk membawa anak-anak sukses seperti impian beliau. Amin, amin. Amin. Semoga Mbak Yan selalu kuat dan apapun yang menjadi kerinduan pada saat almarhum masih hidup, tentunya bersama Mbak Yan yang ini luar biasa loh, sang istri bahkan di menit terakhir beliau berpulang
yang membantu membopong beliau almarhum dan juga mencatat semua jadwal-jadwalnya. Semoga semua impian almarhum bisa tercapai. bisa tercapai ya Mbak ya. Amin, Oke. amin. Bayan, saya kasih waktu. Apa yang ingin Bayan sampaikan atau Bayan ingin mesapa semua para pecinta almarhum Mas Didi Fans Kempot? beratnya Ya, almarhum silakan. silakan. Iya, buat fan-fannya beliau yaitu Sobat Ambiar Indonesia, pasukan Ambiar, Pusaka Indonesia, Kempoter, Set Boy, Set Girl, dimanapun berada, tetap kompak untuk menjaga karya-karya beliau bersama keluarga besar kami. Dan mudah-mudahan lagu Jawa dan khususnya lagu-lagu Mas Didi tetap diminati di negara kita bahkan Amin. internasional. Amin. Kita munculkan bibit-bibit baru untuk meneruskan lagu-lagu Jawa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Yan. Kita istirahat dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Kopi Viral.